Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin Kota Mojokerto yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Saat ini kita sedang berada di Masjid Mujahidin Kota Mojokerto dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal-amal ketaatan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini saya ingin mengembalikan materi yang sempat kami sampaikan beberapa bulan yang lalu. Menurut catatan saya memberikan materi pada tanggal 23 Oktober yaitu 2023. Materi itu adalah mengenal salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Bapak Ibu semua sudah pada hafal, di antara salat sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita tidak kurang dari 20 macam salat sunnah. Di antaranya ada salat kusuf, salat gerhana matahari, ada salat sunnah khusuf, salat gerhana bulan, ada juga salat tahiyatul masjid, ada juga salat sunnah ba'diyah Jumat, ada
Ada juga sholat sunnah istisqa, minta hujan. Ada juga sholat sunnah 2 rakaat setelah mimpi buruk. Ada juga sholat sunnah tohur, sholat sunnah ba'da wudhu, 2 rakaat setelah wudhu. Ada juga sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Ada juga sholat sunnah ketika masuk rumah dan ketika keluar dari rumah dalam rangka safar, tujuan safar. Ada juga sholat sunnah yang dikerjakan oleh seorang suami dan istri, yaitu sebelum melakukan jima ketika di awal pernikahan. Itu Nabi ajarkan. Ada juga sholat sunnah isra, ada juga sholat sunnah tahajud, ada juga sholat sunnah witir, ada juga sholat sunnah duha, sholat sunnah taubah, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tarawih, ya, dan sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim. Dan masih ada beberapa tentunya. Baik, intinya materi itu sudah kami sampaikan 23 Oktober 2023. Lalu waktu itu saya janjikan kepada Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak sholat-sholat sunnah, kurang lebih sekitar tidak kurang dari 20 macam sholat sunnah, maka ada 5 macam sholat sunnah yang masuk nominasi untuk dikerjakan secara rutin dan jangan ditinggalkan. Dan kita berupaya untuk kita lakukan setiap hari. Dari 20 macam tadi, kurang lebih ya, kurang lebih itu ada 5 macam sholat sunnah yang harus kita lakukan secara habit, kita biasakan. Apa itu? Yang pertama, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Yang kedua adalah sholat sunnah isyraq. Yang ketiga, sholat sunnah duha. Yang keempat, sholat sunnah tahajud. Yang nomor 5, sholat sunnah witir, penutup tahajud. Inilah 5 macam sholat sunnah yang tidak, jangan sampai kita meninggalkannya dalam sehari. Baik, Bapak Ibu sekalian, lah waktu itu setelah tanggal 23 Oktober ya 2023, kita ketemu lagi tanggal 27 November 2023. Kita sudah masuk materi sholat sunnah rawatib. Menurut catatan saya, di bulan November itu saya baru menyampaikan tentang qobliyah subuh. Adapun yang zuhur, asar, maghrib, isya belum tersentuh. Desember saya libur uzur, Januari saya uzur 2024, Februari uzur, 25 Maret Ramadan uzur lagi, 22 April uzur karena berdekatan libur Idul Fitri. Lalu kita ketemu lagi bulan kemarin tanggal 13 Mei, tapi materinya bukan melanjutkan sholat sunnah rawatib, membahas masalah kurban sesuai sunnah. Betul itu kan? Baik. Lalu hari ini kita ketemu tanggal 24 Juni 2024. Ini menurut catatan saya selama saya taklim di Masjid Mujahidin. Baik, jadi supaya materinya tidak tumpang tindih, memang harus kita buatkan, kita catat. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka hari ini izinkan saya untuk menyampaikan materi yang terpotong sekian bulan yang lalu tentang sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah. Baik, untuk mengingat kembali, mereview dari apa yang sudah kita bahas tentang qobliyah subuh, yaitu di bulan November tanggal 27 2023. Maka perlu Bapak Ibu ketahui, ini hanya mereview sedikit aja, mengingatkan keutamaan daripada sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah sangatlah besar. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sebuah tempat tinggal, rumah di surga.
Orang kalau rutin qobliyah ba'diyah. Dalilnya di mana? Dalilnya waktu itu kami sebutkan riwayatnya adalah riwayat Ibnu Majah. Nabi bersabda, "Man sabara ala sintai asyrata raka'atan minas sunnati bunyalahu baitun fil jannah." Barang siapa yang terus menerus, berarti harus istiqomah. Barang siapa yang melanggengkan terus menerus istiqomah mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Lalu Nabi merinci 12 rakaat tersebut adalah arba'in qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur, 4 ditambah 2 6, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Asar gak disebut sama Nabi, asar gak disebut, berarti totalnya 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, berarti 10. Terakhir wa raka'ataini qoblal fajr, dan 2 rakaat sebelum fajar, maksudnya sebelum subuh. Itulah 12 rakaat yang jika kita lakukan rutin istiqomah, rumah di surga menanti kita. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah waktu itu juga saya jelaskan, memang ada pendapat yang mengatakan jumlah sholat sunnah rawatib sehari semalam itu bukan 12 tetapi 10 rakaat. Pendapatnya siapa ini? Pendapatnya Imam An-Nawawi, mohon maaf, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, 10 rakaat. Sedangkan kalau yang 12 rakaat itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, dan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, sholat sunnah itu jumlahnya bukan 12 sehari tapi 10 rakaat. Hitungannya gimana? Hitungannya adalah sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, ya, lalu sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. Berarti totalnya 10 rakaat. Lah yang menarik itu pendapatnya Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan sholat sunnah rawatib itu bukan 12, bukan 10 rakaat, tetapi 18 rakaat sehari semalam. Waktu itu saya sudah sampaikan riwayatnya Tirmidzi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur 4, dan 4 rakaat sesudah zuhur. Wih, banyak ini. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Bahkan kata Nabi, siapa yang mengerjakan ini, maka kulitnya tidak akan bersentuhan dengan api neraka. Waktu itu sudah saya sampaikan. Maka ini cuma mereview, mengingatkan aja di bulan November waktu itu. Jadi sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4. Itu. Terus lanjut, sebelum asar 4 rakaat. Lu asar pakai. Kalau menurut Imam An-Nawawi, riwayatnya Tirmidzi, sebelum asar 4 rakaat. Bahkan Nabi pernah mengatakan, orang yang mengerjakan sebelum asar 4 rakaat, maka pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah. Menarik ini. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2, total sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, sebelum asar 4, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2, 18 rakaat. Itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Lah terus yang rojih, yang kuat, yang argumentatif, yang Nabi tidak pernah meninggalkan, selalu dilakukan oleh Nabi, jawabannya yang nomor 1, 12 rakaat. Itu yang Nabi lakukan rutin. Berarti kita boleh dong sesekali pakai yang 18, boleh, nggak ada larangan. Kita boleh dong sesekali pakai yang 10 rakaat, boleh, karena ada dalilnya. Tetapi kalau ditanya yang terus menerus dan Nabi jadikan sebagai kebiasaan,
adalah yang 12 rakaat. Itulah yang dijanjikan mendapatkan rumah di surga. Baik, sekarang kita masuk yang subuh. Subuh sudah saya bahas, tapi ini mereview saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh, ganjaran pahalanya adalah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Bapak Ibu bisa bayangkan, dunia beserta seluruh isinya. Lah isinya dunia itu apa? Ada Ka'bah. Isinya dunia itu apa? Masjidil Haram. Isinya dunia itu apa? Masjid Nabawi. Isinya dunia itu apa? Masjidil Aqsa. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari semua yang ada di muka bumi, termasuk yang tadi saya sebutkan. Jadi jangan diremehkan. Halal mek sunnah kok, itu loh gara-gara definisinya salah. Mereka mendefinisikan sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Saya nggak setuju dengan pendapat ini, definisi ini. Terus sunnah itu gimana? Sunnah itu artinya, sunnah adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan rugi besar. Itulah definisi sunnah. Sehingga tidak gampang-gampang meremehkan. Halah mek sunnah gak dilakoni ya nggak bisa. Kalau tidak dikerjakan rugi besar. Apa kira-kira kita tidak rugi ninggalkan qobliyah subuh yang ganjarannya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya? Rugi. Makanya jangan meremehkan istilah sunnah. Baik, nah terus kemudian bagaimana tata cara melaksanakannya? Waktu itu saya sudah sampaikan, tata caranya adalah 2 rakaat, yaitu dilakukan sebelum subuh ya dengan 1 salam. Terus surat yang dibaca itu ringan, tidak terlalu panjang. Bahkan Nabi ketika sholat sunnah qobliyah subuh, surat yang Nabi baca adalah rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Baik. Terus kemudian waktu itu saya tutup, bagaimana kalau misalnya kita tidak sempat qobliyah subuh, kita masuk Masjid Mujahidin ternyata sudah iqomah, sedangkan kita belum qobliyah subuh. Maka jawabannya adalah disebutkan di dalam hadis. Yang pertama adalah boleh dikerjakan sesudah sholat subuh langsung. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah dia berzikir, setelah zikir dia sholat lagi. Niatnya apa? Niatnya mengqadha qobliyah subuh yang dikerjakan setelah sholat subuh. Loh, memangnya boleh? Boleh. Waktu itu sudah saya sampaikan. Riwayatnya Tirmidzi, kitabnya saya bawa. Tirmidzi nomornya 422. Sudah saya sampaikan waktu itu. Terus yang kedua, boleh dikerjakan menunggu matahari terbit. Jadi setelah sholat subuh dia berzikir, dia zikir pagi, zikir petang, dia baca Quran nunggu matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat 15 menit setelah matahari terbit kurang lebih. Iya, diniatkan apa? Diniatkan mengqadha sholat sunnah qobliyah subuh yang dikerjakan setelah matahari terbit, maka itu diperbolehkan. Ada dalilnya, riwayat Tirmidzi nomornya 423. Bisa dibuka Mas, Tirmidzinya 422 dulu, 422 ya, cepat dikit. 422 silakan kita dengarkan. 422 Tirmidzi 422 dan 423. Silakan kita dengarkan Tirmidzi. Ya, silakan Mas dibaca. Muhammad bin Amr As-Sawaq Al-Bakhi menceritakan kepada kami. Lanjut, nama orang terakhir aja dicari. Ada yang bernama Sa'ad bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari kakeknya Qais. Ada ketemu? Dari Sa'ad bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari kakeknya Qais, ia berkata, lanjut. Rasulullah SAW keluar, lalu dikumandangkanlah iqomah untuk sholat. Keluar dari rumah, terus dikumandangkan iqomah untuk didirikan sholat. Lanjut.
Maka aku sholat subuh bersama beliau. Kemudian Nabi SAW berlalu, dan Nabi melihatku baru mengerjakan sholat. Baik. Jadi setelah sholat subuh, setelah salam, maka Nabi beranjak pergi. Ternyata Nabi melihat, yaitu Muhammad bin Ibrahim, yaitu kakeknya bernama Qais, itu baru sholat lagi. Padahal dari tadi sudah sholat sama Nabi. Sudah sholat sama Nabi, sudah salam, ternyata berdiri lagi, sholat lagi. Apa kata Nabi? Silakan. Maka Nabi bersabda, tunggu hai Qais. Tunggu hai Qais, jangan sholat dulu. Sholat apa ini yang kamu kerjakan habis subuh ini? Sholat apa? Tadi kan sudah sama aku berjamaah. Ini sholat apa? Kan tidak ada. Setelah subuh kan tidak ada sholat sunnah. Lah kok ini sholat sunnah? Lanjut, teruskan. Apakah kamu melaksanakan dua sholat fardu dan sunnah secara bersamaan? Apakah kamu yaitu mengerjakan sholat fardu dan sholat sunnah? Lanjut, silakan. Aku menjawab, apa kata Qais? Silakan. wahai Rasulullah, Silakan. sesungguhnya aku belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Aku tadi masuk masjid belum qobliyah subuh, makanya sekarang tak kerjakan setelah sholat subuh. Apa jawaban Nabi? Lalu Nabi SAW bersabda, Silakan. jika begitu maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya. Gak apa-apa kalau gitu kau kerjakan. Sholat akhirnya boleh mengkodok, dikodok, nggak apa-apa. Tapi jangan tiap hari telat terus. Seperti itu. Jangan. Ini namanya disengaja. Kalau ini terkondisikan, kalau telat terus ya mengkondisikan itu namanya. Terus yang tadi saya katakan, dikodoknya setelah matahari terbit. Silakan Anda mau pilih yang mana? Dalilnya yang 423. Silakan Mas dibaca dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Iya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa belum mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, Hendaklah maka sholatlah sesudah matahari terbit. sholatlah sesudah matahari terbit. Diqodho, niatnya qobliyah subuh, niatnya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Sekarang kita masuk zuhur hari ini. Hari ini kita masuk zuhur. Karena yang subuh sudah kita bahas di bulan November, tanggal 27 2023. Ini melanjutkan beberapa bulan yang lalu. Zuhur sekarang. Salat sunnah rawatib zuhur, salat sunnah rawatib zuhur, hukumnya adalah hukumnya sunnah muakkad, ditekankan. Ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kecuali kalau Nabi safar, kecuali kalau safar. Sebab kalau safar kan dikosor. Lah sholat kalau dikosor maka tidak dikerjakan qobliyah dan ba'diyah. Itu. Jadi sholat ini, sholat sunnah rawatib zuhur yang sebelum dan sesudah zuhur, hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali kalau beliau safar. Hanya itu aja. Baik, jumlah rakaat. Nah, sekarang tak tunjukkan jumlah rakaatnya qobliyah sama ba'diyah zuhur. Qobliyah sama ba'diyah zuhur. Modelnya ada 3. Silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana? Nggak apa-apa, boleh. Sebab 3-tiganya ini ada dalilnya. Modal yang pertama, sebelum zuhur 2, sesudah zuhurnya 2. Sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Nomor asli Mas, nggak ada di situ. Nomor asli. Kalau itu kan cetakan terjemahan Bukhari yang di bawah itu. Nomornya Sahih Bukhari 1180 1180 1180. Silakan Mas. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Silakan kita dengarkan hadisnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, nama orang terakhir yang bercetak miring. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Ya. aku menghafal sesuatu dari Nabi SAW berupa sholat sunnah 10 rakaat, 10 rakaat sehari semalam. Lanjut. yaitu
2 rakaat sebelum sholat duhur, Terus 2 rakaat sesudahnya, stop. Lanjut teruskan. 2 rakaat sesudah sholat maghrib Asar nggak disebut. Lanjut. di rumah beliau, Terus 2 rakaat sesudah sholat isya di rumah beliau, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. baik, itu model pertama. Sebelum duhurnya 2, sesudah duhurnya 2. Sekarang model yang kedua, sebelum duhurnya 4, sesudah duhurnya 2. Nah, itu ya. Sebelumnya 4, sesudah duhur 2. Di mana itu dalilnya? Dalilnya di riwayat Ibnu Majah. Silakan Mas, minta tolong dibantu Ibnu Majahnya. Nomornya belakang. Nomornya 942. Ibnu Majah 942 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah ia berkata, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isi sabdanya, barang siapa yang melanggengkan terus-menerus mengerjakan sholat sunnah 12 rakaat, maka akan dibangun untuknya rumah di surga. rinciannya Mas. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum duhur, Lanjut. 2 rakaat setelahnya, Oh, jelas sampai situ aja udah. Sisanya 2 sisanya. Asar nggak disebut. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Jadi yang sebelum duhur model yang nomor 2, 4 sama 2. Baik. Sekarang model yang nomor 3. Silakan boleh dipilih. Ya, tetapi nanti tak tunjukkan yang mana yang paling kuat. Yang ketiga adalah sebelum duhur 4, sesudah duhur 4. Dalilnya Tirmidzi Mas, Sunan Tirmidzi, nomornya 427. Silakan. Tirmidzi 427 dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nama orang terakhir, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah, Ummul Mukminin. Silakan. Dari Ummu Habibah 427. Dicari ketemu nama. Ya, silakan. dari Ummi Habibah ia berkata, Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isinya. barang siapa mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur Terus dan 4 rakaat setelah zuhur, pahalanya maka Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuhnya. Allah haramkan neraka untuk menyentuh dirinya. Masya Allah ini ya. Ini baik, berarti totalnya sama duhurnya 12 rakaat Ustaz. Wih, kayak terawih ini Ustaz. Ya, berarti panjang ini. Baik. Terus yang kuat yang mana? Pendapat yang roji. Pendapat yang roji yang nomor 2. Sebelum duhur 4, sesudah duhurnya 2. Karena itu yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita tingkatkan pembahasannya adalah tata caranya. Nah, pastikan tanya dalam hati ini. Yang 4 rakaat ini gimana caranya? Baik, tata caranya. Tata caranya Bapak Ibu sekalian, yang 4 rakaat sebelum duhur ini bisa dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa. Bisa. Jadi dipisah. 2 rakaat dulu. Setelah salam, sholat lagi 2 rakaat. Setelah itu salam. Nunggu iqamah, baru sholat duhur berjamaah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mana dalilnya? Dalil hadis riwayat Ibnu Majah. Minta tolong Ibnu Majahnya lagi. Nomornya 1097. Terus belakang 1097. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili wan nahari masna. Silakan Ustaz. 1097 baca. Dari Ibnu Umar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, Isinya sholat sunnah malam hari dan siang hari 2 rakaat 2 rakaat. sholat sunnah yang dikerjakan entah itu malam taraweh, tahajud, dan sholat sunnah yang di siang hari qobliyah ba'diyah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik, jadi model pertama yang sebelum duhur 4 rakaat tadi, model pertama
2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Model kedua, 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat, salamnya 1. Jadi persis mirip seperti zuhur, asar, isya. Tahiyatnya 2 kali, salamnya sekali. Jadi tidak dipotong, nggak dipisah. Dalilnya di mana? Minta tolong dalilnya dibuka. Dalilnya hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud dibuka. Nomornya 1270, agak ke belakang. 1270 Abu Dawud 1270. Saya bacakan. An Abi Ayyub radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arbaun qabla dhuhri laisa fihinna taslimun tuftahu lahunna abwabus sama. Masya Allah, luar biasa ganjarannya. Silakan Mas, ayo. Dari Abu Ayyub dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Isinya 4 rakaat sebelum duhur yang 4 rakaat sebelum duhur yang tidak dipisah dengan salam. dipisah, tahiyatnya 2 kali. Tahiyatnya 2 kali. Persis seperti duhur, seperti asar, seperti isya. Lanjut, maka adalah dibukakan untuknya pintu-pintu langit. memangnya langit punya pintu, Ustaz? Iya, kan ada di surat An-Naba, wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu punya pintu. Maka ketika 4 rakaat sebelum zuhur yang tidak dipisah, itu pintu-pintu langit dibuka. Maksudnya pintu langit dibuka, dikabulkan semua doa-doa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terus yang paling kuat yang mana Ustadz? Yang 4 rakaat langsung tahiyatnya 2 kali mirip kayak zuhur, asar, isya, atau yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya diajarkan oleh Nabi. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa pilih salah satunya. Jadi kalau bisa dibuat apa itu variasi dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi. Hari ini zuhur tadi itu 4 rakaat langsung. Besok hari Selasa zuhur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, untuk menghidupkan sunnah Nabi. Ya, seperti itu. Jadi makanya saya ketika menyampaikan materi di majelis taklim lain di Sidoarjo, itu kan saya punya judul materi ensiklopedi sholat. Memang khusus bahas masalah sholat. Itu disebutkan termasuk masalah bacaan. Bacaan ketika sujud, bacaan ketika ruku, itu banyak versinya. Ada yang bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada yang bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada yang bacaannya subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kayak setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, bacaannya itu ada lagi versi yang lain banyak, termasuk duduk di antara 2 sujud. Ada yang versinya Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wadini wa'afini warzukni. Ada lagi versi Rabbi gfirli, bukan Allahumma gfirli. Ada lagi versi yang lain singkat, Rabbi firli, Rabbi firli. Hanya itu tok bacanya, Rabbi firli, Rabbi firli. Itu riwayatnya sahih. Makanya kita jangan fanatik sama kelompok, jangan fanatik sama bendera, jangan fanatik sama ormas. Fanatik itu sama dalil. Kalau dalilnya sahih, sami'na wa ata'na, hidupkan sunnah Nabi. Jangan iki wae Muhammadiyah, sing iki wae NU. Enggak, ini Bukhari, ini Muslim, sama-sama sahih. Pakai, hidupkan sunnah Nabi. Jadi jadikan sholat Anda sholat yang berdalil. Hari ini aku pakai dalil Bukhari. Apa bacaannya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Besok saya pakai dalil Abu Dawud, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Selesai. Besoknya lagi saya pakai, yaitu misalnya subuhun kudusun rabbul, pakai riwayat An-Nasai. Jadikan sholat kita sholat yang berdalil. Enak kalau kayak begini, fanatik sama dalil saja. Itu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, kan Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sedangkan sholatnya Nabi seperti tadi bacaannya, wong takbir aja macam-macam. Nabi pernah ngajarkan takbiratul ihram itu antara lisan sama tangan bersamaan.
Allahu Akbar. Sama. Ada lagi, tangan dulu baru lisan. Allahu Akbar. Ada dalilnya. Ada lagi, lisan baru tangan. Allahu Akbar. Makanya lihat imam-imam, banyak imam-imam sholat itu kadang-kadang ketika sujud, jadi setelah sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, itu dia sujud dulu, sujud sampai dia sujud sudah, baru dia mengucapkan Allahu Akbar, baru makmumnya ikut. Jadi telat, lisannya telat, gerakannya duluan, boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau kita bahas masalah ini enak ya, jadi nggak fanatik, fanatiknya kepada dalil, sehingga kita tambah pinter insya Allah ya. Baik, kita lanjutkan. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terus tata cara yang nomor 3, lah ini unik, ini harus saya sampaikan, masih zuhur ya. Tata cara yang ketiga, jika tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, tidak sempat melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, nggak sempat ini karena terkondisikan, maka diperbolehkan melakukannya setelah sholat zuhur, boleh. Jadi masuk masjid Mujahidin ternyata sudah iqomah, qomat zuhur, sholat zuhur, Allahu Akbar, syahadu Allah, maka anda sholat zuhur aja dulu, ikut sholat zuhur. Terus Ustaz, setelah itu zikir, setelah zikir, setelah itu langsung mengqadha, enggak, ba'diyah dulu. Tata caranya begitu, ba'diyah dulu zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, setelah itu baru 4 rakaat, diniatkan qadha qobliyah zuhur. Ada dalilnya kayak gini, yang sebelum ditaruh sesudah, tapi dilakukan setelah zuhur, ba'diyah zuhur. Apa ada? Ada kok insya Allah. Air ada, sudah disiapin. Naam, jazakallah khair. Naam, barakallah fiik. Iya. Anak taruh di bawah karena ada mereknya soalnya. Nggak apa-apa, ini ditutup gini aja. Iya. Karena kita nggak boleh berjual beli dia ini. Ini sponsor di masjid, nggak boleh sponsor. Ya, baik. Makanya tak taruh di bawah. Kecuali kalau capnya ini labelnya sudah dibuka, baru nggak apa-apa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini kan nggak kelihatan, ya, tertutup. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, lah Ustadz itu pakai baju ada mereknya itu ya apa Ustadz? Ini komplain ini. Ya, ono mereknya ya apa Ustadz? Kalau ustadznya itu niat berbisnis, dia dapat royalti sama perusahaannya, maka itu tidak boleh, sama dengan jual beli dalam masjid. Tapi kalau dia pakai, sekedar pakai, orang mau meniru silakan. Saya nggak dapat royalti dari perusahaan yang punya baju ini, maka itu bukan berjual beli. Ya, baik. Makanya termasuk apa ini, promo umroh di masjid, sebar brosur di masjid, tak boleh. Itu sama dengan jual beli. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 3, saya ulang ya. Jika tidak sempat sebelum zuhur 4 rakaat, ya, maka karena terkondisikan, maka boleh dikerjakan setelah zuhur. Tapi tata caranya setelah ba'diyah zuhur. Di mana dalilnya? Minta tolong Mas dibuka Tirmidzinya 426 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan Ummul Mukminin, silakan. Nama orang terakhir Aisyah. Silakan. Dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat sunnah sebelum duhur 4 rakaat, maka beliau mengerjakan sholat itu sesudahnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau, itu tata caranya sesudah ba'diyah zuhur, seperti itu ya, sesudah ba'diyah zuhur. Terus sekarang yang nomor 4, jika tidak sempat 2 rakaat sesudah zuhur, misalnya habis sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, kita zikir, kita buka HP, ada berita di mana kita harus segera pulang, sehingga kita tidak sempat ba'diyah zuhur. Gimana caranya Ustadz? Maaf ya, ini agak nyeleneh yang nomor 4 ini. Itu boleh diqadha sesudah sholat asar. Loh, habis asar? Iya, tambah nyeleneh lagi nih.
Padahal ada dalilnya. Dikodoknya setelah sholat asar. Ya. Dalilnya di mana itu? Dalilnya adalah disebutkan hadis riwayat Bukhari, nomornya 1233, nomor asli. Nih, minta tolong nanti dibacakan sebentar, saya carikan dulu. Sahih Bukhari nomor 1233. Dari mana hadisnya? Dari Ummu Salamah radhiyallahu an. Baik. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Silakan. Maka Ummu Salamah dari atas. Ummu Salamah berkata, kita dengarkan, radhiyallahu anha. Silakan. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi SAW pernah melarang mengerjakannya. Namun di kemudian hari, ceritanya panjang, sebelumnya saya potong. Maksudnya dilarang mengerjakannya itu adalah tidak ada sholat sunnah setelah asar. Nabi melarang sholat sunnah setelah asar, maksudnya sholat yang rawatib ya. Tapi kalau panjenengan tahiyatul masjid nggak apa-apa, karena tahiyatul masjid itu tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Jadi panjenengan sholat asarnya di masjid lain, terus habis sholat asar panjenengan ke masjid Mujahidin, karena di masjid Mujahidin ada taklim ba'da asar. Begitu masuk masjid Mujahidin, ya tetap tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid tidak mengenal waktu terlarang. Meskipun habis subuh, Anda sholat subuh di masjid mana, ternyata terdengar kabar di masjid Mujahidin, yaitu setelah subuh ada taklim misalnya, maka Anda pergi ke masjid Mujahidin, begitu masuk sholat tahiyatul masjid, meskipun ini sudah sholat subuh. Jadi tidak mengenal waktu terlarang. Ini yang dimaksud yang tidak boleh setelah asar itu adalah sholat sunnah rawatib. Nggak ada, tidak ada ba'diyah asar, itu tidak ada. Ternyata Nabi melakukan. Makanya Ummu Salamah tanya ke Aisyah. Lanjut, teruskan. namun di kemudian hari aku melihat beliau mengerjakannya seusai mengerjakan sholat asar. Ternyata aku lihat Nabi sholat sunnah setelah asar. Lanjut. Setelah itu beliau menemuiku yang ketika itu bersamaku ada beberapa wanita dari suku Bani Haram. Lanjut. Dari kalangan kaum Ansor. Lanjut. Maka aku utus seorang sahaya wanita dan aku berkata kepadanya, Ya, terus. pergilah menemui beliau Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu Salamah bertanya. Sampaikan kepada Rasulullah ya, aku pernah mendengar Nabi melarang sholat sunnah setelah asar. Lah kok beliau mengerjakannya? Apa alasan beliau? Jadi mengirim utusan kepada Nabi. Ya, lanjut teruskan. Wahai Rasulullah SAW, aku mendengar Anda pernah melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Lanjut. Namun aku juga melihat Anda mengerjakannya. Lanjut. Jika beliau memberi isyarat dengan tangannya maka tunggulah. Terus. Maka sahaya tersebut melaksanakannya. Terus. Dan ternyata beliau memberi isyarat dengan tangannya. Terus kemudian. Maka sahaya ini menunggu dari beliau. Terus. Setelah selesai beliau berkata, wahai binti Abu Umayyah, Sampai sahayanya. Lanjut. kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Nah, silakan. Sungguh aku kedatangan rombongan orang dari suku Abdul Qais yang menyebabkan aku terhalang dari mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Aku ini kedatangan tamu setelah zuhur tadi, setelah zuhur, sehingga aku tidak sempat ba'diyah zuhur. Lanjut teruskan. Itulah yang aku kerjakan setelah asar. Dikodok sama Nabi. Boleh, boleh. Tapi jangan tiap hari kayak gini. Ya, ini hanya faktor terkondisikan aja. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang belum pernah kita dengarkan. Baik. Yang kelima terakhir, sunnah melakukan sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat. Sholat sunnah rawatib ba'diyah Jumat. Habis Jumatan itu ada ba'diyah. Yang tidak ada itu qobliyah Jumat. Itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid itu, setelah adzan pertama semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Iya. Terus saya pernah tanya, karena saya pada waktu itu sholat di masjid adzannya 2 kali Jumatannya. Setelah mereka berdiri, mereka salam, saya tanya, panjenengan tadi sholat sunnah apa? Iya, qobliyah Jumat.
saya sampaikan, tidak ada qobliyah Jumat itu. Bahkan saya pernah sholat Jumatan di Perak. Di Perak ini kejadiannya. Saya tidak sebut ya nama masjidnya. Yang jelas ini testimoni menimpa saya ini. Adzannya 2 kali. Adzannya 2 kali. Jadi ketika adzan pertama Allah sampai la ilaha illallah sudah. Terus ada pengumuman. Setelah ada pengumuman hasil iakaling infak dan khotib untuk Jumat berikutnya, lalu kemudian setelah itu saya disuruh naik ke mimbar untuk memulai. Saya salam. Setelah salam saya duduk, adzan lagi. Setelah adzan maka saya berdiri menyampaikan khutbah. Itu beberapa orang berdiri sholat sunnah. Loh, kenapa tidak dari tadi? Waktunya padahal dia duduk dari tadi. Bukan terlambat, bukan. Bahkan di samping saya yang awal duduk itu juga ikut berdiri. Loh, makanya setelah Jumatan saya harus tahu ini apa yang dilakukan. Padahal khotib ini wajib untuk didengarkan khutbah ini. Saya tanya, Anda tadi ketika saya berkhutbah, mengawali khutbah setelah salam, Anda sholat sunnah, sholat apa itu? Sholat sunnah qobliyah. Loh, kenapa? Kok dilakukan tidak dari tadi? Padahal sholat sunnah qobliyah itu juga tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunannya itu ba'diyah Jumat. Ya Pak Ustadz kan sama saya ini kan beda mazhab. Oh, ya sudah. Ya, mazhabnya mazhab apa-apa yang mengajarkan dalilnya di mana, saya minta dalilnya. Qobliyah Jumat saya minta. Ya, gak bisa ngasih. Maksud saya, ayo duduk gitu loh. Ayo yang ilmiah. Ya, jangan tembung jari ini katanya. Enggak, dalilnya di mana, kitabnya apa? Ayo duduk. Seperti itu. Ya, ternyata apa ini nggak tahu. Ya, jadi ini menunjukkan yang benar itu ba'diyah Jumat. Kalau dilakukan di masjid Bapak Ibu 4 rakaat. Kalau di masjid 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau di masjid. Tapi kalau dia lakukan di rumah, misalnya habis Jumatan dia beranjak pergi, pulang ke rumah, maka dikerjakan di rumah hanya 2 rakaat. Lah kalau misalnya dipisah Ustaz, di masjid 2 rakaat, pulang ke rumah sholat lagi 2 rakaat, sah, nggak apa-apa, boleh. Itu di mana keterangannya? Keterangannya adalah disebutkan dalam riwayat Muslim, ya. Sambil dicari nanti kita dengarkan kumandang adzan sesaat lagi. Sahih Muslim nomornya 830 dan 831. Baik, sambil dicari silakan dikumandangkan adzan Isya. Sahih Muslim 830 dan 831. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan dikumandangkan adzan. Coba Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas salat. La haula wa la quwwata. Hayya 'ala
raditu billahi rabbi. Allahumma salli Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma rabbadi wa tatamma salatu ati Muhammad Allahumma salli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang sholat sunnah rawatib asar. Oh, belum dibaca yang ba'diyah Jumat. Silakan Mas, dibaca yang ba'diyah Jumat 4 rakaat. Kalau tergesa-gesa kita pulang, maka di masjid 2 rakaat boleh, sampai di rumah 2 rakaat lagi. Itu yang Nabi ajarkan sesudah Jumatan ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa isi sabdanya? apabila kamu sholat Jumat, maka kerjakanlah sesudah itu sholat sunnah 4 rakaat. Nah, terus dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, sesudah sholat Jumat, lanjut. apabila kamu sholat sunnah sesudah Jumat, sholatlah 4 rakaat. Sholat 4 rakaat kalau tergesa-gesa. Kemudian Amr menambahkan dalam riwayatnya yang diucapkan oleh Ibnu Idris dari Suhail, katanya, jika kamu mempunyai suatu urusan yang menyebabkan kamu tergesa-gesa, maka kerjakanlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat lagi di rumah. Seperti itu, 4 rakaat ya, habis Jumatan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang kita masuk sholat sunnah rawatib asar. Adapun kalau ibu-ibu, maka dia tidak diwajibkan untuk Jumatan, sehingga tetap sholat zuhur 4 rakaat ya, tetap sholat zuhur. Terus sholat zuhurnya itu Ustaz, apakah menunggu suami pulang dari Jumatan? Lu jangan. Iya kalau pulang. Lah kalau tidak pulang ke rumah istri satunya, bingung nanti ya. Makanya nggak usah nunggu ya. Jadi begitu adzan Jumat masuk, langsung sholat zuhur, tidak perlu menunggu suami pulang dari sholat Jumat. Baik, kita lanjutkan sholat sunnah rawatib asar sekarang. Hukumnya tidak sampai sunnah muakkad. Hukumnya tidak sampai sunnah muakkad, nggak sampai. Yang sunnah muakkad itu adalah subuh, zuhur, kecuali kalau zuhur safar, maka dalam hal ini tidak dilakukan. Baik, kita lanjutkan. Keutamaannya apa? Keutamaannya tadi sudah kita dengarkan kan, yang 4 rakaat sebelum asar. Tapi ini tidak ditekankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Coba dibuka dalilnya, Tirmidzi 430. Tirmidzi 430 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, silakan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar, silakan. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW, ia bersabda, Allah memberi rahmat kepada orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Allah memberi rahmat kepada seorang hamba yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Bagaimana tata caranya? Tata caranya simple, seperti tadi, boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan itu yang paling kuat ya. Kecuali yang duhur tadi. Kalau duhur tadi pilihannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4 rakaat 2 kali tahiyat, salamnya sekali. Tapi kalau yang qobliyah asar, paling kuat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, setelah itu sholat asar. Tapi ini tidak ditekankan. Baik. Sekarang maghrib kita tuntaskan sampai isya ya. Sholat maghrib, sholat sunnah rawatib maghrib, hukumnya sunnah muakkad, ditekankan, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, kecuali kalau safar. Kan safar bisa dijamak, bisa dikosor, maghrib dengan isya, karena itu pasangannya ya. Makanya kemarin ada jamaah kita tanya ya, seorang akhwat tanya, Ustaz, hukumnya menjamak sholat karena kemanten, pernikahan, boleh apa enggak? Saya itu jadi pagerayu, mulai jam 2 siang di Rias ya, acaranya ba'da maghrib. Lah terus ini kalau tak kasih air wudhu buyar ini Ustaz, ya apa ini, boleh enggak tak jamak? Maka hukum menjamak sholat karena pernikahan
Boleh apa tidak? Ayo, saya kasih 5 menit rundingan dulu ya. Setelah itu nanti hasilnya disampaikan ke saya. Jawabannya Bapak Ibu, jawabannya. Tolong diingat-ingat rumusnya ya. Rumusnya diingat-ingat. Kalau tahu rumusnya enak ini. Jamak sama dengan rumusnya. Jamak sama dengan sesuai kebutuhan. Jamak lihaja. Jamak itu untuk kebutuhan. Sedangkan kosor meringkas yang 4 jadi 2, itu rumusnya sama dengan safar. Kosor identik safar, sedangkan jamak tidak identik safar. Jamak itu identik sesuai kebutuhan. Maksudnya sesuai kebutuhan. Nabi pernah menjamak sholat duhur sama asar dijamak 4 tidak nggak dikosor. Zuhurnya 4, asarnya 4. Maghrib sama isya dijamak. Maghrib 3, isyanya 4. Digabung, dijamak, nggak pakai dikosor. Ngapain Ustaz? Saat ngisi kajian, taklim. Taklim ini loh, dijamak. Bukan karena sakit, bukan karena musafir, bukan karena hujan deras, bukan. Karena taklim supaya tidak memberatkan umatnya. Wih, gara-gara taklim sholat di jamaah, dan taklimnya bukan keluar kota ini. Wong Nabi di Madinah. Nah, mereka taklim bersama Nabi, itu sholatnya di jamaah. Dalilnya ada, Ustadz ngomong kayak gini, ada. Sahih Muslim. Nomornya 671. Ayo, cepat dikit Mas. 671, posisi hadis ada di sebelah kiri. 671 dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu an. Dia mengatakan 671 ya, 671 ya, 671 sebelah kiri, ketemu? Nah, silakan dibaca. Dari Abdullah bin Syakik radhiyallahu anha katanya, Ya. pada suatu hari sesudah asar, Ibnu Abbas memberikan pengajian di hadapan kami hingga terbenam matahari. Taklimnya ba'da asar, habis sholat asar taklim. Taklim ini sampai matahari terbenam, berarti maghrib dong. Lanjut teruskan. Lalu jamaah berteriak, Jamaah teriak, sholat dulu baru lanjut taklim. Lanjut. Sholat. Bahkan seorang laki-laki Bani Tamim langsung berdiri ke hadapan Ibnu Abbas. Apa katanya laki-laki itu? Lalu ia berkata, sholat. Sholat dulu, sholat maghrib, sholat isya, baru lanjut taklim. Seperti itu. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi ya, misanannya Nabi. Ibnu Abbas ini. Baik, apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, apakah engkau hendak mengajariku tentang sunnah Nabi yang engkau belum tahu? Apa kau ingin ngajari aku tentang sunnah Nabi yang kau nggak tahu? Digitukan sama Ibnu Abbas. Ya, apa itu kata Ibnu Abbas? Silakan. Aku melihat Rasulullah SAW menjamak sholat duhur dan asar dan maghrib dengan isya. Waktu taklim ngisi kajian di jamaah, bukan safar. Lanjut, apa kata Abdullah bin Syakik? Kata Abdullah bin Syakik, Silakan. aku ragu kebenaran ucapan Ibnu Abbas itu. Wajar kan? Kan ada murid zaman sekarang yang disampaikan ustadznya ragu-ragu. Temenan taiki, kok aneh ini? Terus biasanya delek ustadz pembanding. Biasanya ini juga begitu, sama. Abdullah bin Syakik pergi kemana Mas? Lanjut. Karena itu aku bertanya kepada Abu Hurairah. Rajanya hadis tanya sama Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa betul katanya Ibnu Abbas Rasul itu menjamak duhur asar maghrib isya gara-gara taklim? Lanjut. Ternyata Abu Hurairah membenarkan ucapan Ibnu Abbas itu. Berarti jamak gak ada kaitannya sama safar. Berarti kasusnya tadi kemanten boleh, tapi ndak boleh tiap hari. Masa ada kemanten tiap hari? Loh, barangkali disewa jadi pagar ayu, pagar bagus. Itu ya. Jadi nggak boleh terus-terusan, nggak boleh. Boleh dijamak, boleh. Cuman kalau menjamak sesuai pasangan. Duhur itu pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Ini tidak. Asar digabung sama maghrib, itu selingkuh. Bukan pasangan. Pasangan itu duhur sama asar, maghrib sama isya.
Paham sampai di sini ya? Nggak apa-apa. Yang kosor itu kalau safar, apalagi digandeng jamak kosor. Sudah dijamak terus dikosor. Ya, tolong loh ya Bapak Ibu harus bedakan loh ya, jamak sendiri, kosor sendiri, jamak kosor sendiri, beda-beda. Jamak kosor itu berlaku kalau yang begini nih, masih di tengah jalan, Surabaya Banyuwangi, itu di jalan mampir rest area, itu begini jamak kosor ini. Di atas pesawat, di atas kereta, ini jamak kosor. Tapi begitu sampai Banyuwangi, sampai di tempat tujuan, itu kosor, nggak pakai jamak. Kosor terus di waktunya masing-masing. Duhur 4 rakaat cuma 2 rakaat tok. Nanti adzan asar cuma 2 rakaat tok. Tapi kalau sholat di masjid di sana di Banyuwangi misalnya ini ya, maka ya tetap ikut imam, jangan dikurangi. Saya ngenteni 2 rakaat tadi, nggak bisa. Harus ikut imam karena Anda sholat di masjid. Ini misalnya Anda sholat di hotel atau misalnya di rumah dan seterusnya. Karena musafir kan, dan dia boleh tidak ke masjid. Nah, tapi kalau laki-laki mendengar panggilan adzan, maka ya tetap ya dia ke masjid. Berarti ngikuti imam Ustaz. Iya, ngikuti imam. Jadi yang jamak kosor itu yang di tengah-tengah gini. Tapi kalau sudah nyampe itu kosor tok, nggak pakai jamak. Nggak pakai, jangan dijamak, jangan dikumpulkan. Kosor sampai berapa lama Ustaz? Insya Allah lain waktu ya saya jelaskan ini ya, insya Allah lain waktu aja ya. Sampai berapa lama? Tak kasih bocoran. Sampai selama 19 hari. Boleh kosor. Hari ke-20 maka seperti mukimin, nggak pakai jamak, nggak pakai kosor. Duhur 4, asar tetap 4 di waktunya masing-masing. Seperti layaknya kita mengerjakannya. Hari ke-20. Jadi boleh mengkosor itu 19 hari. Itu dalilnya di situ. Kitabnya di sana. Tirmidzi. Ya. Baik, insya Allah lain kesempatan tentang jamak kosor ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ustadz lah, kalau misalnya saya sudah jamak kosor, seperti beberapa waktu yang lalu kejadian, saya mampir dari Malang sama keluarga mampir ke Masjid Cengho Pandaan. Terus kemudian karena pada waktu itu keliling ya Malang, yang Bangil, keliling pokoknya, sehingga musafir ya. Akhirnya kemudian kita jamak kosor, mampir di situ duhur sama asar. Ternyata namanya perempuan kan Masjid Cengho dekat pasar, mampir pasar ya, sampai ditunggu lama adzan asar, sampai adzan asar, Allahu Akbar, adzan asar. Akhirnya saya masuk masjid, saya ngajak jamaah yang lain, bapak-bapak yang waktu itu juga ikut kita jamak kosor. Ayo Pak, sholat. Loh, kulo sampun, tadi saya sudah. Loh, Anda kan dengar adzan. Kalau dengar adzan ya tetap. Lah tadi sholatnya gimana? Maka yang tadi tetap diterima oleh Allah. Yang sekarang kita sodako sholat. Sodako. Karena Anda dengar adzan dan Anda ada di masjid. Seperti itu. Maka tetap. Jangan Anda cangkruan di luar. Alasannya, aku tak jamak tak kosor. Oh nggak bisa. Anda tetap masuk masjid lagi. Sholat lagi. Asar 4 rakaat, padahal tadi sudah dijamak kosor. Sholat seperti itu. Bahkan dulu Ibnu Mas'ud habis sholat bersama Nabi maghrib jadi makmum, segera pulang. Kenapa? Kata Nabi, kenapa kau terburu-buru? Karena istriku, keluargaku menunggu aku untuk ngimami sholat maghrib, makanya aku pulang untuk ngimami mereka. Sholat lagi Ibnu Mas'ud sama Nabi, sholatlah engkau bersama keluargamu, padahal habis makmuman sama Rasulullah. Jadi nggak masalah sholat 2 kali itu. Bukan sesuatu yang aneh, bukan. Di zaman Nabi biasa. Ya baik, kita lanjutkan. Wah, dina iki kok akeh sing aneh-aneh ini kira-kira ya. Iki gak apa-apa ta Ustaz iki ya. Enggak apa-apa, ini ceramah yang terakhir, enggak apa-apa. Ya. Baik, kita lanjutkan. Gimana caranya? Maaf saya lanjutkan dikit. Caranya yang ba'diyah maghrib, caranya adalah dilakukan setelah sholat maghrib 2 rakaat, lebih afdol di rumah. Jangan di masjid, lebih afdol di rumah. Kecuali ada taklim ya, kecuali dilakukan di rumah afdolnya. Sampai ada sahabat, Mas minta tolong dalilnya. Abu Dawud Mas, Abu Dawud yang coklat warnanya, yang itu Mas, itu Mas, samping depan. Nah itu nomor 1300, Abu Dawud 1300. Ini ada setelah sholat maghrib bersama Nabi. Terus dia ini niat ba'diyah maghrib, baru ngangkat tangan takbiratul ihram sama Nabi. Tunggu dulu,
Sholat apa yang kau lakukan? Ba'diyah maghrib wahai Rasulullah. Bapak ibu tahu kata Nabi, sholat ini tempatnya bukan di sini. Padahal di sini ini Masjid Nabawi loh. Sholat di Masjid Nabawi ganjarannya 1000. Kata Nabi, sholat ini tempatnya bukan di sini, tapi di rumah. Pulanglah, sholat di rumah. Wih, disuruh pulang. Ini Masjid Nabawi, pahalanya besar, disuruh pulang. Sholat ini tempatnya di rumah, bukan di masjid. Coba. Makanya yang afdal di rumah sholat sunnah itu, bukan di masjid. Ya, kecuali kalau habis sholat maghrib ada taklim, mau nggak mungkin dong, apalagi rumahnya jauh. Ya itu ya. Baik, silakan. 1300, silakan. Dari Ka'ab bin Ujrah bahwasannya Nabi SAW pernah datang berkunjung ke masjid Bani Ashhal. Beliau mengerjakan sholat maghrib di dalamnya. Nah, riwayat yang lain Masjid Nabawi. Terus lanjut. Setelah mereka selesai sholat, beliau melihat mereka sedang mengerjakan sholat sunnah sesudah maghrib. Lanjut kata Nabi. Lalu beliau bersabda, Iya. sholat ini adalah sholat untuk dikerjakan di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Kenapa? Sholat sunnah itu di rumah. Kenapa? Coba dibuka Sahih Muslim 750. Muslim 750, Sahih Muslim 750. Nabi bersabda, "Idza qadha ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Silakan 750. Baca. Sebelah kiri tempatnya. 750. Iya, baca. Ayo. Dari Jabir radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya. apabila kamu telah menunaikan sholat wajib di masjid, Nah, maka kerjakan pula lah sholat sunnah di rumah. kenapa sholat sunnahnya di rumah? Kenapa? Karena dengan itu Allah akan menjadikan rumah itu bahagia. Rumah itu penuh dengan kebahagiaan. Sholat sunnah di rumah. Masjid yang fardu untuk laki-laki ya. Kalau untuk wanita, fardu dan sunnahnya sebaik-baik untuk mereka adalah di rumahnya. Terakhir Isya, sholat sunnah rawatib Isya sama hukumnya sunnah muakkad ditekankan, dan tata caranya adalah 2 rakaat setelah sholat Isya, dan lebih ditekankan lagi dikerjakan di rumah. Sama dengan yang maghrib tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas materi kita Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah rawatib, sehingga harapannya kalau kita ketemu lagi bulan depan, saya akan menyampaikan kan dari 5 yang masuk nominasi. Masih ingat, dari total sholat sunnah yang masuk nominasi kan 5. Apa saja tadi? Sholat sunnah rawatib. Terus apa lagi? Yang harus dikerjakan rutin tiap hari, jangan ditinggalkan. Yang masuk nominasi apa saja lagi? Sholat sunnah Isra, terus duha, terus tahajud, terus witir. Baik, berarti bulan depan kita akan membahas sholat sunnah duha dan isrok dan duha, insya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan karena waktunya. Ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baik, karena waktunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.